warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soli Soleha, kelas 6 Mekah dan 6 Madinah. Jumpa kembali bersama Miss Ella di pelajaran IPA untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 22 Juli 2020. Baik, Miss Ella akan melanjutkan pembahasan kita di bab 1. Sekarang judulnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan ini tentunya dibantu oleh manusia. Ada 5 macam yang kita pelajari di kelas 4 perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama mencangkok, nanti syaratnya Miss Ella jelaskan untuk kalian. Kalian boleh nanti dicatat di buku tulis kalian masing-masing di rumah. Yang kedua dengan cara stek. Yang ketiga menyambung atau mengenten. Yang keempat okulasi atau menempel tunas. Yang kelima merunduk atau membenamkan. Baik anakku yang soli-soleha, silakan dibuka buku ESPS-nya. Ayo dibuka. Kita buka page 10, halaman 10 ya. Ini adalah kelanjutan yang kemarin. Di sini ada langkah-langkah mencangkok. Nanti akan dijelaskan oleh video pembelajaran yang Miss Ella berikan untuk kalian. Oke? Miss Ella akan memberikan intinya saja dari penerangan untuk pertemuan kali ini mengenai bab ini. Yang pertama mencangkok, intinya yang sering keluar di soal, syarat tumbuhan yang bisa dicangkok: 1. Memiliki batang yang berkayu atau berkambium. Itu syarat yang pertama ya, yang biasa sering keluar di soal. Yang kedua, di sini ada penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan tanaman yang dikembangbiakan dengan cara dicangkok. Yang pertama kelebihannya bisa kalian simak, yaitu berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam melalui biji. Kalau melalui biji itu lama tumbuhnya, lama berbuahnya. Kalau dengan cara dicangkok, ibaratnya dengan jalan pintas. Jalan pintas jadi cepat berbuah. Selanjutnya kelebihannya adalah memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Akan sama, pasti sama. Karena apa? Karena dicangkok dari bagian batang atau tangkai si pohon induknya. Tentunya yang berkayu atau berlendir atau berkambium ya. Yang selanjutnya adalah kerugian tanaman hasil dari mencangkok. Yang pertama adalah akar tanaman kurang kuat. Nah, itu adalah kekurangan kalau kita mencangkok tanaman. Yang kedua, umur tanaman lebih pendek. Itu saja intinya dari mencangkok. Bagaimana cara mencangkok? Nanti Miss Ella akan mengadakan praktek untuk kalian. Disimak nanti tutorial cara mencangkok yang akan Miss Ella berikan untuk kalian. Selanjutnya yang kedua adalah stek. Stek ini adalah yang paling mudah dari perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan. Stek itu hanya menanam bagian batang tumbuhan, syaratnya yang memiliki tunas. Apa saja contoh tanaman yang bisa di stek ya? Di sini ada ya. Harus yang memiliki mata tunas. Jadi jangan asal ditancap kata Miss Ella, katanya batang ditancap aja. Jangan salah, harus yang memiliki mata tunas di sini ya. Di halaman 11. Contoh tanamannya adalah ada singkong, ada mawar dan soka. Oke, itu bunga soka. Yang selanjutnya adalah menyambung. Di sini sambung, garis miring nama lainnya adalah mengenten. Jadi kamu kalau ketemu soal yang memakai kalimat mengenten, nggak usah heran karena itu adalah nama lain daripada menyambung. Menyambung ini itu terjadi pada tumbuhan yang satu jenis. Tujuannya misalkan mau menyambungkan tanaman rambutan yang akarnya kuat tapi buahnya asam, yang buahnya manis tapi akarnya kurang kuat. Nah, itu mereka dipotong seperti ini, lalu kemudian disambungkan, diikat. Ingat ya, di sini ada syarat-syaratnya. Misalnya batang atas diambil dari tanaman yang memiliki buah yang manis, sedangkan batang bawah diambil dari tanaman dengan perakaran yang kuat. Contoh yang bisa disambung adalah mangga dan rambutan. Satu jenis ya, di sini ada ketentuannya. Seperti ini cara-caranya. Oke, selanjutnya adalah dengan okulasi atau menempel tunas. Ini untuk tumbuhan ya, yang dengan cara okulasi, yaitu menempel perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Jadi hanya di sayap bagian tengahnya begitu ya, lalu kemudian dimasukkan mata tunasnya. Inilah yang dimaksud dengan okulasi atau menempel mata tunas. Contohnya adalah buah mangga, rambutan, dan nangka ya. Selanjutnya yang kelima adalah merunduk atau dibenamkan. Nih, syaratnya adalah batangnya harus yang lentur, yang bisa dibenamkan ke dalam tanah dan ada mata tunasnya. Jadi nanti kalau selesai dibenamkan, ini yang dibenamkan, nanti dipotong dari sini dia sudah ada akarnya ya. Ini syaratnya harus tanaman yang lentur. Di sini ada syarat utama tumbuhan dapat dikembangbiakan sampai ke bawah kalian baca. Contoh tanamannya antara lain stroberi, apel, arbe ya, sejenisnya seperti itu. Baik anak-anakku, itu adalah inti dari perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan.
Oke, selanjutnya Miss Ella akan menjelaskan perkembangbiakan pada hewan. Disimak ya. Nah, perkembangbiakan pada hewan. Perhatikan di sini. Ya, Miss Ella tuliskan untuk kalian. Perkembangbiakan pada hewan. Oke, yang pertama dengan cara ya, yang pertama perhatikan dengan cara bertelur atau nama lainnya adalah ovipar. Yang kedua dengan cara beranak atau melahirkan. Perhatikan. Atau nama lainnya adalah vivipar. Oke, ya, bisa disimak, boleh dicatat di buku tulisnya untuk intinya saja. Yang ketiga, bertelur sekaligus melahirkan. Nama lainnya adalah ovovivipar. Oke. Nah, yang bertelur, beranak, bertelur dan melahirkan ini adalah secara generatif atau secara kawin, ya. Ini adalah perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang pertama bertelur atau ovipar. Misalnya akan jelaskan untuk kalian. Perkembangbiakan generatif yang bertelur atau ovipar nama lainnya itu janin atau embrio hidup di dalam telur. Dia mendapatkan asupan nutrisi janinnya itu di dalam telur. Jadi tidak terhubung dengan rahim induknya. Ya, dan dikeluarkan dalam keadaan telur, menetas. Jika dia ingin menjadi individu baru, dia harus dierami dulu oleh induknya. Jadi keluar telur dari tubuh induknya, dia harus dierami dulu untuk menjadi individu baru. Contohnya pada ayam, memerlukan waktu 21 hari ya untuk dia menjadi individu baru. Keluar dari induknya telur ya telur saja. Untuk menjadi individu baru, dia harus dierami selama 21 hari, telurnya pecah, barulah dia jadi anak ayam. Ya. Dan selama di dalam telur dapat makan dari mana? Dari dalam telur. Allah Subhanahu wa taala sudah men-setting semua itu. Jadi tidak dapat asupan makanan dari induknya. Beda dengan manusia, ya. Apa yang dimakan ibunya akan berpengaruh dengan yang ada di dalam janin atau rahim ibunya. Yang kedua, ya, itu beranak atau melahirkan atau vivipar. Kalau pada hewan itu beranak ya, sebetulnya. Kalau pada manusia itu melahirkan vivipar. Calon janin atau embrionya itu mendapat makanan langsung dari tubuh induknya, ya. Ini untuk yang melahirkan atau vivipar. Jadi si calon janin ini berpengaruh, apa yang dimakan induknya akan berpengaruh kepada calon janin atau anaknya. Nah, hewan yang melahirkan atau berkembang biak dengan cara melahirkan ini contohnya adalah hewan-hewan mamalia, memiliki rahim, memiliki rambut. Nah, itu hewan mamalia. Manusia termasuk jenis mamalia, makanya berkembang biak dengan cara melahirkan, vivipar, ya. Selanjutnya yang ketiga, jadi ini contoh hewannya sebentar ya. Contoh hewannya kamu udah tahu kan yang mamalia, ada kerbau, ada kucing, ada kambing, ya. Bisa dibaca nanti di buku. Yang selanjutnya bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Itu calon janin atau embrio berkembang biak di dalam tubuh induknya, lagi-lagi tidak mendapatkan pengaruh dari apa yang dimakan oleh induknya. Dia ditetaskan telurnya sekaligus menjadi individu baru, tidak perlu dierami, ya. Yang bertelur dan melahirkan ini tidak perlu dierami. Contohnya bisa kalian simak di sini ya. Contohnya bisa kalian simak di sini ada beberapa jenis kadal, kuda laut, dan ular boa, dan juga ikan hiu macan. Jadi kalau mereka sudah mengeluarkan telur dari tubuh induknya, itu otomatis akan pecah juga cangkang telurnya dan terjadilah individu baru. Itulah bedanya ovipar dengan ovovivipar. Ovipar kalau mau jadi individu baru harus dierami dulu, ya. Selanjutnya ini nih, yang bertelur. Misalnya balik lagi, yang bertelur ini ada dua. Ada bertelur internal, ya. Ada bertelur eksternal. Oke, kalau internal ini di dalam tubuh induknya, kalau eksternal itu di luar tubuh induknya. Contohnya ikan dan katak. Oke, ya.
Jadi contoh yang bertelur ini ada dua, ada bertelur secara internal, ada bertelur secara eksternal. Kalau internal ini dalam tubuh induknya, ayam, bebek itu semua di dalam, ya. Kalau eksternal ini pembuahannya terjadi di luar, di air, contohnya ikan dan katak. Jadi si induk jantan dan induk betina sama-sama itu mengeluarkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina di luar, ya. Lalu kemudian perkembangbiakannya nanti masuk ke dalam tubuh induk betina. Mohon maaf sekali lagi diulangi. Jadi sel kelamin jantannya dikeluarkan di luar tubuh induknya di air, ya. Jadi nanti terjadilah pembuahan eksternal. Contohnya adalah ikan dan katak. Oke, yang selanjutnya adalah ini papan tulisnya sudah over ya. Sudah banyak tulisan di sini, langsung saja Miss Ella menerangkan dari buku. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif, ya. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Kalau yang ini kan secara generatif, ada 3. Ini secara vegetatif di buku kalian. Yang pertama adalah dengan cara fragmentasi. Fragmentasi itu apa? Fragmentasi adalah memotong bagian tubuh hewan, lalu kemudian potongannya bisa menjadi individu baru. Wow, luar biasa ya. Nah, ini lihat di sini. Fragmentasi adalah perkembangbiakan pada hewan dengan memotong. Fragmen itu memotong, ya. Bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh tersebut kemudian tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah cacing planaria. Ini dia. Jadi dia kalau sudah cacingnya dewasa, dia akan dengan sendirinya memotong bagian tubuhnya dan potongannya itu menjadi individu baru, ya. Selanjutnya yang kedua adalah perkembangbiakan dengan cara tunas. Tunas ini bukan cuma punya tumbuhan, tapi hewan pun ada yang berkembang biak dengan cara bertunas. Caranya apabila ini individu, di sini adalah contohnya adalah hidra. Nah, gambar seperti ini. Ini kalau yang nggak tahu, belum baca, ini dikira tumbuhan, padahal ini hewan. Ya, hidra ini apabila dia sudah dewasa, dia akan tumbuh tunas dari bagian tubuhnya sendiri. Lihat di sini nomor 2. Ketika dia tunasnya sudah keluar, lalu kemudian tunasnya makin besar dan akan copot atau lepas dengan sendirinya. Tunas inilah yang menjadi hewan hidra yang baru. Demikian anak-anakku, semoga Miss Ella menyampaikan kalian mengerti ya. Kalau dirasa cepat-cepat atau buru-buru, kita maklum saja karena ini pembelajaran jarak jauh. Kalau kelamaan menerangkannya seperti offline, maka akan sulit untuk membuat settingan atau editan videonya. Ya, semoga bermanfaat. Nanti akan lanjut setelah ini ada video tutorial mencangkok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.